Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas atau ta'allum hadis tentang meningkatkan kualitas diri atau kualitas pribadi pada bulan Ramadan. Kita sudah berusaha sejak awal bulan Ramadan, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ujiannya 3: ujian jasmani, ujian rohani, dan ujian ekonomi. Ujian jasmani karena tidak mungkin kita bisa saum tanpa sehat jasmani. Ujian rohani karena kalau mentalnya kurang kuat tidak akan bisa. Apalagi i'tikaf. I'tikaf kan berat kalau harus mengurangi tidur, harus diskusi dalam i'tikaf. Ujian rohani, ujian ekonomi kan zakat fitrah. Terus dikeluarkan itu kalau tidak kuat ekonominya tidak bisa juga. Walaupun zakat fitrah itu sih wajibnya pada orang kaya, karena orang miskin juga wajib zakat fitrah. Karena ukuran wajib zakat fitrah itu kan masih ayat dahar enggak lebaran. Kalau masih ada dahareun lebaran wajib zakat fitrah. Kecuali kalau tidak punya dahareun lebaran. Jadi jamaah rahimakumullah, Ramadan itu kan merupakan bulan penuh barokah. Antara lain diuji oleh 3 hal tersebut. Dan barokah itu pada dasarnya adalah meningkatkan kebaikan di atas kebaikan. Ini merupakan tamhid, ya. Tak pertama tamhid. Tamhid itu adalah pembukaan, bukan tahmid. Kalau tahmid memuji Allah. Kalau tamhid itu membeberkan, membuka mukadimah. Sudah sering. Kenapa pakai tamhid? Ya supaya tak kan. Kan rumusannya 11 tak. 1445 Hijriah ini. Jadi kajian hadisnya dengan 11 tak, tamhid. Dan cara meraih barokah di bulan Ramadan itu kan macam-macam masyarakat itu. Ada meraih barokah ekonomi, sehingga ada pasar Ramadan, ada pasar tajil, ada apa lagi, banyak lah, ya. Jadi meraih barokah dalam bidang ekonomi. Ada juga meraih barokahnya dalam bidang ibadah. Sampai ada juga umat yang berhenti bisnis. Kenapa berhenti bisnis sampai pulang kampung? Saya mau konsentrasi ibadah. Itu adalah meningkatkan barokah dalam ibadah. Ada juga keseimbangan. Sehingga bulan Ramadan tidak menghentikan bisnisnya, tidak menghentikan usaha, tidak menghentikan wisata atau bepergian, karena di dalam Al-Quran juga kan ada jalan keluar. Kalau sedang bepergian ya tidak kuat ya boleh berbuka. Jadi itu kan kaitannya dengan membolehkan untuk bepergian. Nah sekarang bagaimana caranya meningkatkan kualitas pribadi kita selama bulan Ramadan itu? Ya tentu saja contohnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada pagi ini Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau Ibnu Abbas itu lahir 310 Hijrah, wafat 68 Hijriah dan dikubur di Taif. Ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yaitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari
juz 15 halaman 399. Kata Imam Bukhari, haddatsana Yahya bin Qaza'ah. Jadi guru Imam Bukhari itu Yahya bin Qaza'ah. Dia menerima hadis dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbas sahabatnya. Kata Ibnu Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair, sangat dermawan, sangat baik, sangat berehan, bil khair, dengan kebaikan, dengan khair. Apa itu khair? Sekurang-kurangnya Ad-Damaguni menafsirkan khair di dalam Al-Quran ada 8 maknanya. Nanti satu persatu kita lihat. Wa ajwadu ma yakun fi syahri Ramadan, dan lebih meningkatkan lagi kedermawannya di bulan Ramadan. Lianna Jibril, karena Jibril kana yalqahu fi kulli lailah. Karena tiap malam Jibril itu datang pada Rasul untuk membimbing. Makanya bulan Ramadan itu perlu ada bimbingan. Walaupun kita sudah cerdas, sudah pandai, sudah punya kedudukan, sudah jadi ilmuwan, Rasul aja sudah lengkap wahyunya, masih dibimbing oleh Jibril. Jadi kita juga walaupun sudah hebat, sudah punya penuh ilmu panemu, jembar pangabisa, bimbingan harus tetap ada. Bahkan Jibril itu membimbingnya setiap malam. Di bimbingan itu perlu, ya. Makanya di Al-Fitrah dikumpulkan para ustadz untuk ceramah taraweh, berikan bimbingan, ceramah subuh, berikan bimbingan, bahkan ahad mah khusus, ya, sampai waktu duha kita akan melaksanakannya kalau ahad khusus. Dan memang Jibril mencontohkan kepada Rasul, memberikan bimbingan. Yalqahu fi kulli lailah fi syahri Ramadan. Sama bulan Ramadan itu fi kulli lailah. Dan kalau Jibril kita terjemahkan ketika SMA kan, apa tugas malaikat Jibril? Jawabannya, malaikat Jibril tugasnya memberikan wahyu. Ari ayeuna kumaha tugas malaikat Jibril? Lamun memberikan wahyu kan teu aya nu narima wahyu deui ayeuna. Ayeuna kumaha tugasnya? Justru itu dipahami. Malaikat Jibril itu menambah ilmu setiap umat. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Qadr kan tanazzalul malaikatu warruh. Roh di situ malaikat Jibril, dan di situ tanazzalu. Tanazzalu itu kan tatanazzalu asalnya. Fi'il mudhari. Sampai sekarang masih suka turun. Jibril itu datang kepada masyarakat untuk memberikan bimbingan. Jadi kalau kita belajar, kalau kita ingin kaji Al-Quran dan hadis, maka malaikat Jibril ikut membimbing kita. Nabi syahri Ramadan hatta yan saliho, sampai akhir Ramadan atau sampai akhir bangunnya. Ada yang salah, yang saliho itu mengartikan berakhir Ramadan, ada juga berbaring mau tidur. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW itu memperdengarkan atau mendengarkan. Jadi di dalam riwayat yang lain diterangkan kalau malaikat Jibril membaca Quran, maka Rasul ngebandungan. Kalau Rasul membaca Quran, maka Jibril ngabandungan. Dan itu ayat yang dibacanya tidak berdasar turun ayat, tapi sesuai mushaf. Makanya mushaf itu disusun sekarang berdasar bimbingan malaikat Jibril. Jadi ketika ayatnya belum turun semua, ya seperti apa adanya yang turun itu, ya. Tapi kan surat Al-Fatihah turunnya di Mekah, di
awal-awal Rasul diutus. Tapi kalau Al-Baqarah kan itu di Madinah. Jadi selama di Mekah mah ke maca Al-Baqarah. Buat kita bayangkan, karena di sini kan Rasul itu dikatakan di syahri Ramadan, di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu kan sudah ada sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sudah ada. Jadi itu juga bisa dipahami Ramadannya itu sebelum hijrah atau sebelum ada kewajiban saum, Ramadan itu sudah ada. Fa'idha laqiyahu Jibril kana ajwada bil khair, dan apabila Jibril menemuinya meningkatkan lagi. Jadi kalau seorang murid atau seorang yang dibimbing itu harus mau terbuka, memperbaiki diri, harus siap membuka diri kalau ada kekeliruan yang diluruskan syariat. Maka Rasul juga kalau ada bimbingan malaikat Jibril itu peningkatan kepada kebaikan, peningkatan kepada kebaikan. Ada pertanyaan, tadi malam saya kebetulan membimbing i'tikaf dari diskusinya dari jam 12 sampai jam 3. Pertanyaan, kan itu biasa katanya jamaah teh kalau mau sholat subuh itu kan sholatnya banyak kan, yang mau sholat subuh itu sholat fajar ya, ada mau sholat fajar, kalau sudah adzan kan jan qomat nungguan kan itu kan sholat nate sholat lagi kan, apakah itu benar? Ada pertanyaan. Maka harus saya jawabkan apa adanya, contoh Rasul. Saya jawab menurut sabda Rasul, la sholata ba'da adamil fajr illa sajdatain. Rasul itu tidak pernah sholat setelah adzan fajar, adzan subuh, kecuali hanya 2 rakaat, 2 sajad, dua sujud, hanya 2 rakaat saja. Jadi kalau datang sudah adzan 2 rakaat teh tong seueur teuing salat. Kalau Bapak mau 4 rakaat, datangnya sebelum adzan masjid, baru adzan di salat fajar. Dan kata Aisyah itu Rasul itu dikatakan Rasul itu pendek nih salat sunat nanti, seakan-akan saya bertanya pakai Fatihah enggak ya, hanya 1 salatnya. Apakah waktu subuh saja? Tidak, semua. Rasul bersabda, baina kulli adana ini salat, antara 2 adzan salatun. Salatun itu mufrad, 1 salat saja. Tapi kalau sudah adzan nunggu qomat 1 saja salatnya. Kalau duhur 4 rakaat ya 1, 4 rakaatnya disatukan. Asar mau 4 rakaat mangga, tapi 1. Jadi itu salah satu contoh. Saya bilang, tangkat cenah abdi mah hoyong kengeng keabdolan. Laukana khairon lasabakuna. Jawabannya kan itu, kata Ibnu Katsir. Kalau itu betul baik, lasabakuna, pasti para sahabat mendahului kita. Nah itulah ya, keterbukaan, siap menerima, walaupun mungkin biasa kita menunggu qomat teh bolak-balik sholatnya. Hari Rasul itu contohnya menjadi suramnya. Nah itu salah satu contoh keterbukaan, siap memperbaiki diri ya. Kemudian tahrij hadis ini yang kita kaji adalah riwayat Al-Bukhari. Memang kita kutip dari 9 kitab, tapi yang meriwayatkan hadis ini hanya 3, yaitu Ahmad, Bukhari, dan An-Nasai. Jadi mukharij yang lain tidak meriwayatkannya. Oh ya, dalil-dalil hadisnya tentang tadi ya, sholat 1 nanti di dalam kajian hadis yang lain. Ya memang ingat karena tadi waktu iktikaf ada pertanyaan, jadi ingat disampaikan, insya Allah
dalil-dalil secara lengkap di dalam kajian hadis setiap ahad pertama. Ahad pertama ya, saya setiap ahad pertama kaji hadis. Kemudian tasih hadis ini termasuk hadis sahih karena apa? Diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 8 kalau hadis itu sudah diriwayatkan oleh Bukhari pasti sahih. Kenapa? Karena Imam Bukhari sudah diselidiki oleh para rawi, para kritikus hadis. Dan itu tidak menemukan para kritikus hadis itu yang menemukan kelemahan hadis Bukhari. Ya, kritikus hadis yang paling populer kan ada Ad-Dahabi, ya, Majah, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan masih banyak lagi. Dan kritikus hadis abad ke-20 ya di Saudi kan Nasiruddin Al-Albani yang wafat sahih. Itu kalau sudah Bukhari, Nasiruddin Al-Albani juga tidak kritik lagi, sudah sahih. Dan Muslim, Bukhari dan Muslim. Kalau begitu atuh udah aja 2 cukup kitab hadis deh, Bukhari dan Muslim. Jawabannya ya nggak cukup, karena tidak semua hadis sahih diriwayatkan oleh 2 imam. Makanya Muhammad Al-Hakim menyusun Al-Mustadrak ala Sahihain. Yaitu hadis-hadis yang dia kumpulkan hadis sahih tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim tidak ada pada hadis sahih. Nah, maka dia kumpulkan dalam Al-Mustadrak. Demikian tasih hadis. Kemudian yang kedua adalah tanasub hadis dengan ayat. Kaitan hadis ini dengan ayat. Tentu saja karena tadi berbicara tentang peningkatan kualitas, ya ayatnya Al-Baqarah 180. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan ini tidak saya bacakan tafsirnya karena sudah dibahas di Al-Fitrah beberapa tahun yang lalu. Jadi tentang Syahrul Ramadan. Tapi ditinjau dari sudut peningkatan kualitas adalah pertama, jadikan Al-Quran sebagai hudan, tunjuk. Kedua, jadikan Al-Quran sebagai bayinat, penjelasan, supaya kualitas kita meningkat. Jadi kalau kita tidak paham dalam satu ayat, lanjutkan bacaan ayat yang lain. Nanti akan ditemukan tafsirannya. Kemudian Furqan, jadikan Quran sebagai pemisah, pembeda antara hak dan batil, antara munkar dan ma'ruf, antara albir dengan al-ism, antara hasanat dengan as-sayyi'at, antara khair dengan syar. Bedanya Al-Quran. Kemudian paman syahida minkumus syahra falyasum, manfaatkan bulan Ramadan sebagai saum yang baik, ya. Tapi kalau sakit mah nggak apa-apa, tidak saum. Hanya tadi saya katakan Ramadan tuh nguji kesehatan, nguji rohani, dan nguji ekonomi. Jasmani harus diuji. Makanya harus sehat dulu. Karena itu makanan yang sehat. Nah, bala-bala kata bapak, bala-bala mah wajib cenah korma sunat. Nah, kan sudah kita bahas korma yang paling baik dimakan dengan ketimun. Dan ketimun kan hadis riwayat Bukhari, sedang kita bahas nanti lagi ya. Dan itu sudah dibahas hadisnya, menurut riwayat Bukhari. Korma yang paling baik itu dimakan dengan ketimun. Itu namanya food balancing. Kemudian ala safarin faidatu min ayamin ukhor. Jadi kalau ada yang terlewat, maka diganti yang lain.
Terus yuridullahu bikumul yusra. Jangan mempersulit diri. Di kemudahan, tetapi kemudahannya yang ada sumbernya, yang ada dasarnya. Ulah ngaripeuhkeun sorangan. Cari apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, itu adalah yang paling baik. Makanya prinsip Ibnu Katsir yang wafat tahun 774, laukana khairan la sabakuna. Kalau itu baik pasti didahului oleh sahabat. Itu yang baik. Yang baik itu yang ada contoh dari Rasul dan sahabatnya. Wala yuridu bikumul usra. Jangan mempersulit diri. Terus walitukmilul iddah, perhitungan harus tetap dijalankan. Terus teliti, penuh perhitungan. Walitukabirullah, takbir. Walaupun takbir itu berbeda paham di kalangan ulama, ada yang berpendapat sejak terbenam matahari malam 1 Syawal. Karena sudah masuk hari Idul Fitri sejak maghrib. Tapi ada juga pada subuh takbir itu sampai sholat Idul Fitri, dilanjutkan juga takbir sampai maghrib berikutnya, maghrib. Ya antara lain Saudi. Saudi itu di Mekah di Madinah ke ayat takbir malam takbir. Takbir di Mekah di Madinah kan setelah sholat subuh baru takbir. Jadi malam harinya mah enggak. Itu antara lain. Ya kalau di Saudi mah bisa diseragamkan Pak. Di Saudi mah karena undang-undangnya kan berdasar syariat di Saudi. Di Indonesia mah bisa seragam. Undang-undang dasarnya 45 kan. Undang-undang dasar 45 salah satu pasalnya mengatakan menjamin kebebasan beragama, melaksanakan agama sesuai dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Jadi di Undang-Undang Dasar 45 itu kan berdasar agama dan kepercayaan. Jadi bukan hanya agama, kepercayaan pada agama itu. Jadi kalau orang Muhammadiyah percayanya ke pimpinan Muhammadiyah, orang Persis percayanya ke pimpinan Persis, orang NU ke pimpinan NU percayanya. Bisa dipaksa. Orang Muhammadiyah paksa kudu saum sarua jeung negara, nggak bisa. Pokoknya mah punya pendapat sendiri, tidak bisa dipaksa. Jadi kalau Menteri Agama maksa-maksa sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kan memberikan kebebasan. Makanya saya berpendapat ya toleransinya begitu dapat. Dan itu kabirullah ala mahadakum wala allakum tashkurun. Dan kalian mudah-mudahan syukur. Jadi seperti tadi saya katakan tidak bisa saya bahas lagi ayat itu karena sudah ada, tinggal Bapak lihat makalah saya berapa, kita lihat di rumah masing-masing, mudah-mudahan masih ada. Kalau sudah tidak ada, tinggal lihat di YouTube. Kemudian tanasub hadis dengan hadis lain. Hadis ini dengan hadis lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man kurima khairaha faqad kurima. Dan hadis ini juga sudah kita bahas tahun 1444 menjelang Ramadan dan Sya'ban. Itu silahkan dibaca makalah saya tentang Ramadan mendapat barokah. Menjadikan Ramadan mendapat barokah. Jadi saya lewat lagi hadis ini. Tapi saya catat ringkasannya supaya ingat. Pilih makalah yang lalu sudah hilang. Kemudian tarikh T berikutnya tarikh hadis. Nama Ramadan bagi bulan antara Sya'ban dan Syawal itu telah dikenal masa silam. Sebelum Rasul diutus, bahkan sebelum Rasul dilahirkan sudah ada nama Ramadan. Dan itu kan ketentuan bulan haram sudah ada.
Inna indatash syukur indallah isna asyara syahran fihi arba'atun hurum. Ketetapan 12 bulan itu sejak diciptakan langit dan bumi dalam 1 tahun. Dan di antara 12 itu ada yang bulan suci. Yaitu bulan suci itu jumlahnya adalah 4 bulan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Ramadan mah bulan barokah atau bulan Al-Quran atau bulan siam. Bukan bulan suci istilahnya. Makanya tidak haram perang di bulan Ramadan. Rasul juga kan perang di bulan Ramadan. Di antara lain perang Badar, besar Ramadan. Tabuk, perang kemerdekaan, Mekah dari cengkraman musyrik bulan Ramadan. Jadi sudah ada sebetulnya Ramadan nama. Dan di sini di dalam hadis yang kita bahas, Ramadan secara umum, secara historis berkaitan dengan Ramadan secara umum. Kemudian kita lihat sekarang berikutnya tarjamah mufradat dan tahlil. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana itu ucapan Ibnu Abbas yang wafat tahun 68 Hijriah, lahir 3 sebelum Hijriah. Dia menggambar keadaan Rasul. Dia diungkapkan oleh beliau bagaimana keadaan Rasul, dan akan diterangkan secara berikutnya oleh Ibnu Abbas. Dalam hadis ini tersurat bahwa Rasulullah SAW itu adalah ajwadan nas bil khair, seorang yang paling ringan berbuat kebaikan, paling dermawan. Karena di sini bil khair ajwadnya, maka diartikan dermawan. Bil khair itu jad bil khair. Dan diartikan jadul mawan, ajwadan nas bil khair. Yang apabila dermawan berarti Rasul itu termasuk pemberi, orang pemberi. Dan justru zakat fitri itu mendidik kepada kita supaya jadi pemberi, jangan jadi peminta, sehingga peminta tidak mendapat zakat. Kan fakir juga kan. Al-Baqarah 273 seperti saya bahas dalam ceramah tarawih itu, layas alun nasa ilhafa, fakir tidak pernah minta-minta. Miskin juga layas alun nas lukmatan atau lukmaten. Pak miskin juga orang yang tidak minta-minta. Peminta itu tidak diberi zakat. Bukan mustahil meminta-minta itu. Jadi, kalau ada yang keliling-keliling kan, ada yang nakol kata-takolan, ada yang suling segala macam, itu datang ke rumah, itu tidak boleh dari zakat itu. Sama bisa diatur uang 2.000-an lah, atau 500 perak. Genjreng sok 100 perak. Sok loba-loba ting kan kitu mah da mapai teh atuh. Mapai teh ratusan rumah itu keliling. Ke saya juga hampir tiap pagi kan kentrang-kentreng gitu. Jadi cuma tong gede-gede. Karena zakat mah ada porsinya. Ada masing-masing zakat mustahiknya. Jadi itu pada dasarnya zakat itu merupakan didikan kepada kita supaya menjadi pemberi. Dan Rasul mencontohkan sebagai pemberi. Dan al-aidi salah satunya. Tangan itu kan ada 3. Yaitu ayadullah al-uliya. Tangan Allah paling tinggi itu derajatnya. Kemudian yang kedua yadul mu'ti, pemberi. Dan yang ketiga yadus sa'il, tangan peminta. Yang minta itu tangan yang paling rendah derajatnya. Jadi peminta-minta itu dikategorikan terendah. Hanya wala takjiz an-nafsik, jangan menjadi orang lemah
untuk jadi pemberi. Harus jadi orang kuat. Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Daud 4275. Jadi dalam hadis ini tersurat tangan pemberi itu merupakan tangan termulia di bawah tangan Allah. Tangan Allah yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada yang melebihi Allah yang maha dermawan lebih. Dan Rasul juga dermawan sebagai tangan pemberi didikan. Kemudian wa ajwadu ma yakun fi syahri Ramadan. Kalau bulan Ramadan lebih meningkatkan lagi. Jadi di situ peningkatan kualitas. Pada bulan Ramadan itu ada usaha meningkatkan kualitas. Dan dermawannya itu di bulan Ramadan memang dididik untuk berbagi sampai memberi makan orang yang berbuka, manfaat torok iman, kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Orang yang memberi makan untuk yang berbuka itu pahalanya sama dengan yang saum. Jadi kalau Bapak dan Ibu memberi makan orang yang berbuka, maka pahalanya double. Pertama, saum kita yang dilaksanakan. Kemudian pahala saum yang dilakukan oleh yang saum karena kita memberi makan. Makanya di kita ada istilah tajil. Jadi pasar tajil atau tajil bersama di masjid supaya banyak pemberi. Cuman makanannya itu pada pemberi ya yang bagus-bagus lah. Karena fal yang insan ila ta'ami. Manusia itu harus memperhatikan makanan. Karena kadang-kadang dari tajil makanannya tidak diseleksi, maklum kerlapar teh segala macam ada. Kebenaran biasanya teh lolobana sama karbohidrat. Ada bala-bala, ada bebet, ada sama karbohidrat numpuk. Jadi diatur sedemikian rupa supaya baik. Itu diriwayatkan oleh Tirmidzi, dapat halaman 735, nomor 733. Tirmidzi itu 209, wafat 279. Jadi hadis ini sebagai jaminan bagi yang mendermakan harta, yang berbuka. Kemudian di samping itu ya ada zakat fitri itu. Zakat fitri itu kan langsung seperti tadi saya katakan sebagai ujian ekonomi. Langsung diperintah, dan zakat fitri itu harus ingat jumlahnya per jiwa, bukan per keluarga. Makanya kalau di RW seperti 8. Oh, 4, RW 4. RW 4 itu sebara umpi, seumpinya berapa? Jumlah jiwa. Jumlah jiwa itu kali 40.000 minimal. Bisa ditebak zakat fitri sabaraha katarima zakat fitrinya. Jadi bukan per umpi. Tapi kan eta mah orang miskin, kayak orang miskin mah dibere deui tina zakat yang lain, tapi dia harus tetap zakat fitri. Itu makanya banyak ya dana zakat fitri itu. Makanya ketika ada yang mewajibkan zakat fitri harus dengan beras, tidak boleh ganti dengan uang. Saya berpikir penduduk Indonesia yang muslim itu sekarang jumlahnya 260 juta. 260 juta kali 2,5 kilogram. Sabaraha ton. 260 juta dibagi 2 kilo, kali 2,5 kilo. Sekian 100 juta ton. Jangan-jangan beras sekian 100 juta ton, Pak Jokowi aja nggak bagi beras bansos kan naik gitu, beras teh nggak ada gara-gara Pak Jokowi nggak bagi beras, kan muncak bisa gitu.
Kalau menurut saya mah orang bodoh gara-gara Pak Jokowi nggak bagi beras. Jadi naik. Jadi itu tidak sampai kepada bagian seltik, tapi kan sampai dibagikan di depan istana kan sakit bagi hebat. Hebat nanti putra sulungnya jadi wakil presiden tanpa rebut politik kan jadi manfaat zakat ini parodo Rasulullah SAW zakat fitri tidak saya bahas karena sudah dibahas pada makalah sebelumnya, dilewat lagi. Kemudian itu kaitan dengan sodakoh. Lianna Jibril kana yalqahu fi kulli lailatin fi syahri Ramadan hatta yansaliho. Rasul SAW mendapat bimbingan langsung dari Allah setiap malam melalui malaikat Jibril. Jadi Allah membimbing tapi melalui malaikat Jibril. Jadi dibimbing oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW itu tidak ada hentinya. Ya, tiap malam hatta yan saliho, sehingga dua maknanya yan saliho itu bisa sampai ke tempat tidur bari, bisa juga sampai akhir Ramadan. Makanya bimbingan itu sampai ke tempat tidur. Makanya saya berusaha supaya ibu-ibu, bapak-bapak, ibu nataya, supaya bapak-bapak juga bisa sampai tempat tidur. Nah itulah makanya saya sediakan bisa sampai tempat tidur. Jadi sekarang dengarkan kurang puas nanti bawa bukunya kan dibacanya bisa sampai tempat tidur. Jadi kalau buku itu kan manfaatnya dan juga sambil direkam, ini biasa di YouTube diedarkan setelah ceramah di YouTube-nya supaya bisa sampai tempat tidur. Kalau YouTube kan bisa di tempat tidur juga. Yang dagu bimbingan. Ambisi nama gitulah saya itu ambisi. Jadi pengen mendakwahi umat itu selamanya gitu. Sampai gitu ya, menyampaikan kebenaran itu sampai hatayan saliho. Tapi ayo pertemuan unggul kan dengan kursus sabulan sekali. Tapi kalau ada buku kan bisa terus menerus ya. Bisa terus menerus memanfaatkan dari apa yang saya tulis itu. Makanya tidak perlu saya bahas semua ketika pengajian, apalagi sekarang kan jumlahnya 36 halaman, bacanya aja tidak akan tamat. Sekarang kalau hanya waktu 45 menit, jadi silahkan nanti untuk dibaca masing-masing. Kemudian Ramadan telah diketahui keberadaannya sejak dahulu, maka hatta yang saliho di sini sampai akhir bimbingannya malaikat Jibril itu, akhir Ramadan atau akhir ke tempat tidur. Ya ridhu alaihi Rasulullah SAW Al-Quran, dan Rasul itu memperdengarkan Quran. Ya ridhu alaihi bisa juga bermakna Jibril membaca Quran. Makanya kalimatnya ya ridhu, tidak yatlu. Kalau yatlu baca, jadi kalau yatlu mah pasti Rasul yang baca. Tapi kalau ya ridhu mah bisa Rasul yang membaca, Jibril dengar, bisa Jibril yang mendengar, yang membaca, Rasul yang mendengar. Karena Quran itu bisa dengan berbagai cara. Bisa kita juga kan mendengar mau tidur, nyetel TV Saudi, Mekah, gitu kan, sambil mendengar Al-Quran. Atau kadang-kadang di HP juga mendengar Al-Quran. Seakan-akan Jibril itu hadir. Kalau Quran dibaca kan seakan-akan Allah itu sedang berfirman ke kita dan Jibril mendampingi kita. Kan akan begitu. Tiga yang di sini kan ya'ridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Dan tentu saja tanggung jawab kita terhadap Al-Quran itu kan cukup luas.
Makanya Rasulullah SAW juga di dalam riwayat Bukhari yang lainnya itu fayudari suhul Quran, harus mempelajari, mengkaji, dan setiap umat selama bulan Ramadan tidak boleh lepas dari Al-Quran kemanapun berada. Apalagi sekarang demikian mudah ya. Kalau dulu mah kudu nyetel kaset, rese, sekarang kan di Nasaku aja bisa nyetel sendiri. Nah, Quran itu minimal kita ada tugas terhadap Al-Quran itu 5 minimal ya. Kemudian dikatakan di sini fayudarisul Quran, dan jaminannya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuhu baru ila nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah, ketentraman dan malah rahmat, dan malaikat mendoakan, membuka sayapnya untuk berdoa pada kita, untuk kita. Dan hadis ini sudah saya bahas makalahnya, silahkan, yaitu tentang jaminan pendidik dan terdidik. Kaitan dengan membahas hadis ini 7 ya, 7 jaminan. Tuh apa? Man sator musliman ya, itu hadis riwayat Muslim. Dan berapa lama tanggung jawab dulu ya majma'ah. Jadi pertama kita terhadap Al-Quran ya luna kitab Allah ya tadarrusunahu, kemudian juga di hakot tilawati, kemudian juga tadarus, tadabur dan penghayatan. Dan berapa lama, berapa banyak baca Quran itu? Ini diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As yang wafat tahun 63 Hijriah. Kata beliau, kuntu asumud dahra wa aqra'ul Quran kullalailah. Aku, kata Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As, suka saum tiap hari dan suka baca Quran setiap malam. Jadi Amr bin As itu bisa saum tiap hari dan bisa menamatkan Quran satu malam, satu tamatan. Lalu ketemu Rasul. Apa Rasul memuji? Justru Rasul mengatakan, alam ukhbar, aku dapat berita, kata Rasul, annaka tasumud dahra wa taqra'ul Quran kullalailah. Aku dapat berita engkau itu saum tiap hari dan baca Quran semalam satamatan. Kata Abdullah bin Amr bin As, malah betul ya Rasulullah. Lam urid bidzalika illal khair. Saya bukan apa-apa, ingin dapat kebaikan. Makanya saum tiap hari dan baca Quran semalaman itu. Maka Rasul bersabda, fa inna bihasabika antasum min kulli syahr salasata ayyam. Kamu nggak boleh saum tiap hari. Cukup saja 3 hari dalam 1 bulan. Rasul tong loba teuing saum sunat teh cukup 3 hari dalam 1 bulan yang kita kenal dengan ayyamul bid. Kata Abdullah bin Amr ini putra Amr bin As. Kalau Amr bin As itu kan ayahnya itu ahli politik. Kalau Abdullah bin Amr mah ahli ibadah. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Nabi Allah, saya kan masih mampu lebih dari itu. Maka kata Rasulullah, ingat, fa inna li zaujika alika haqqon wa li zaurika alika haqqon. Ingat, istrimu juga merupakan tanggung jawab kamu. Sok lamun saum tiap hari, istrimu rek dikumahakeun.
Sok lamun baca Quran tiap malam, ai istri murid diantep. Hoy, baca Quran, istri diantep gitu. Makanya oleh Rasul tegur. Cukup saja kamu itu 1 bulan 3 hari. Tapi masih mampu, ya sok atulah. Sahur sehari, buka 2 hari. Itu Senin Kamis. Ya Rasulullah, masih mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah, sum yauman au abtir yauman. Saum Daud. Buka sehari, saum sehari. Saum Daud. Ya Rasulullah, saya kan lebih mampu dari itu, bisa tiap hari. Kata Rasulullah, lah, tidak ada. Tidak ada saum tiap hari. Bagaimana tentang Al-Quran? Kata Rasul, 1 bulan. Fi kulli syahr. Cukup 1 bulan, 1 tamatan. Iqra Al-Quran fi kulli syahr. 1 bulan, 1 tamatan. Tapi kalau utiku Abdullah bin Dalid, kalau masih banyak waktu, mungkin sudah pensiun, dan perusahaannya sudah dikelola oleh para penggawanya, tinggal nangkring sebagai komisaris, dapat duit, tegawe, jadi baca Quran. Ya boleh 20 hari lah. Masih nganggur, boleh 1 minggu. Tamat. Masih banyak waktu, tidak, kata Rasul. Jangan lebih 1 minggu. Nah, ini memang tafsirannya beda-beda dari redaksi ini. Kalau saya masih yang mengkaji hadis, pemahaman, yang paling baik teh, yang perintah pertama, kalau saya. Kan eta mah protes, kan itu nama. Karena ada protes, jadi kalau begitu, saya mah lebih memahami yang paling baik. Perintah pertama, 1 bulan. Tamatan. Kalau 20 hari itu kan karena ada pertanyaan, bagaimana? Jadi perintah pertama 1 bulan, 1 tamatan. Masih ada waktu ya, ganti kegiatan yang lain. Seperti di dalam hadis ini, katakan, kita mengkaji, meneliti. Saya terus terang saja mau namatkan banyak-banyak kabur waktu dan nulis. Jadi selama 1 bulan itu nulis 4 ya, dan 4 makalah saya. Itu setiap hari dalam itu dari subuh sampai maghrib teh meni singkat pisan. Waktu teh. Alah, geus tereng maghrib deui. Tapi itu kan ditegur oleh dokter saya konsultasi. Jadi setiap 1 jam kan harus jalan-jalan dulu. Setiap 1 jam. Jadi jangan duduk 1 jam 1 jam berhenti jalan dulu. Jadi gitu diselang-selang gitu. Ya, memang ternyata padat gitu, kalau dipakai nulis. Baca Al-Quran. Sekarang kan ada alat kita ngomong tulisan jalan, tapi kan saya mah bukan ngomong dulu, nulis dulu baru ngomong. Nulis dulu baru ngomong. Nah, jadi kalau saya masih memahaminya, yang paling pertama diperintah oleh Rasul. Jadi saum yang paling baik juga ada 3 hari aja. Baru masih bagi yang nganggur. Karena apa? Tidak boleh meninggalkan kewajiban yang lain. Sehingga itu peningkatan kualitas di sini. Dan memang itu dicontohkan oleh Abdullah bin Amr bin As ketika dia lanjut usia, falamma kaburat, ketika falamma kabirtu, maksud saya di sini, falamma kabirtu, kata Abdullah bin As, ketika aku sudah lanjut usia, maka aku berpikir, kenapa anni kuntu qabiltu rukhsatan? Kenapa aku tidak mengambil rukhsah dari Nabi yang 1 bulan itu? 1 bulan 1 tamatan dan 1 bulan 3 hari. Ketika lanjut usia terasa kan capeknya oleh Abdullah bin Amr bin As. Kemudian man salaka tariqan
ya tamisu atau yabtaghi fihi ilman sarakallahu tariqan ilal jannah, itu juga sudah saya bahas. Dan memang tolab ilmu itu lebih unggul kata Imam Syafi'i. Jadi bukan Quran itu bukan hanya dibaca, tapi di ilmunya digali. Yang kata Imam Ghazali kan ilmu itu hanya terbagi dua kan. Ilmu yang dipelajari itu ada yang ilmu fardu ain, ada yang ilmu fardu kifayah dipelajari. Fardu ain adalah Quran Sunnah, Quran dan hadis. Seluruh umat Islam wajib mempelajari. Hari jadi ahli nama, ahli Quran, ahli hadis. Makanya kan di UIN atau di Unisba juga kan ada fakultas lain-lain. Di Usuluddin itu kan ada jurusan Quran tafsir, ada jurusan hadis, ada jurusan filsafat, ada jurusan perbandingan agama, ada jurusan macam-macam. Satu Usuluddin saja. Jadi kan macam-macam. Yaitu memang ahli yang, tapi belajar Quran mah setiap individu fardu ain. Tetapi keahlian masing-masing memperdalam itu fardu kifayah. Termasuk kedokteran kan fardu kifayah. Tidak boleh umat yang tidak ada sama sekali yang belajar kedokteran, harus ada. Keperawatan, farmasi, di kesehatan aja 3 fardu kifayah. Harus. Dan tolab ilmu itu kata Imam Syafi'i afdalu min sholatin nafilah, lebih unggul dibanding sholat nafilah. Makanya iktikaf itu menurut saya lebih bagus digunakan untuk diskusi Quran dan hadis, lebih afdal daripada wiridan-wiridan, daripada pikir masing-masing. Justru digunakan untuk diskusi. Lumayan diskusi 3 jam ya. Itu saya biasanya kalau i'tikaf itu mulai jam 12 itu diskusinya, 12:04 ya dimulai. Kemudian sampai jam 1. Setelah jam 1 berhenti dulu 1/4 jam untuk pikir masing-masing dan untuk konsumsi. Nanti 1/4 mulai lagi sampai jam 2. Jam 2 istirahat lagi 1/4 jam. Jadi 2/4 mulai lagi sampai jam 3. Jadi 3 periode 45 menit, 45 menit satu kali diskusi. Biasanya tamat satu makalah 3 kali secara rinci. Baru nanti jam 3 pembagian sahur. Apa pembagian sahur tidak disuruh makan di situ kan? Urusan sahur mah ditentukan oleh selera masing-masing. Jadi dibawa ke rumah masing-masing. Tapi disediakan. Dan itu menurut saya paling afdol karena kata Imam Syafi'i ya, thalabul ilmi faridatun atau afdalu min sholatil nafilah. Hadisnya sudah saya bahas. Ini juga innal ulama warasatul anbiya fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khair. Rasul itu apabila ditemui Jibril peningkatan. Jadi kalau bimbingan itu seperti tadi harus terbuka, siap berubah pada bimbingan itu. Makanya harus ada pembimbing khusus ya. Ada pembimbing khusus di dalam kajian itu. Kenapa? Kan banyak ustadz-ustadz mengundang dari tempat-tempat yang lain. Iya, tetapi justru kalau pembimbing tetap, nah sekarang gini aja kan pengalaman di Al-Fitrah. Saya pertama, kedua Pak Saiful ya, ketiga Pak Profesor itu Ali Abdurrahman, keempat Pak Husain, Pak Iding, keempat, kelima Pak Husain. Itu karena tetap itu persiapannya itu beda. Jadi kalau penceramah tetap itu persiapannya lain, beda dengan mengundang. Kalau mengundang kadang-kadang bolak-balik kan, tinggal ceramah tarawih. Kan undangan ceramah tarawih kan materinya kan kadang-kadang ada yang sama. Tapi kalau yang
kajian beda dipersiapkan. Jadi harus ada setiap masjid pembimbingnya. Nurutan gitu malaikat Jibril itu kepada Rasul, pembimbing utama ada. Harus ada itu karena memprogram materinya. Ya. Dan pengertian khair di sini ada 8 macam menurut yang tercantum di dalam Quran. Kapan sajalah nanti itu dibahasnya. Karena ini sudah mendekati waktu duha, pengertiannya kita langsung kepada minarrih al-mursalah, ya. Bahkan melebihi cepatnya angin berhembus terus menerus peningkatan kualitas itu. Ya. Nah, kita lihat takwil sekarang, takwilnya. Pelajaran dari keterangan Ibnu Abbas ini memberikan gambaran sifat Rasul ketika bulan Ramadan itu mesti kita contoh untuk meningkatkan kualitas. 2, Rasul memiliki sifat yang sangat dermawan, rela mengeluarkan harta. Kemudian bulan Ramadan Rasul meningkatkan kualitas dan kuantitas kedermawanannya. Keempat, selama bulan Ramadan Jibril selalu datang, maka perlu ada pembimbing bulan Ramadan. Jadi diskusi bimbingan seperti Jibril kepada Rasul. Kemudian Rasul membaca Quran hingga malam menjelang tidur. Jadi setiap ada kesempatan digunakan tetap bersahabat dengan Al-Quran. 6, Rasul meningkatkan bil khair, segala kebaikan. Yang terpilih yang paling utama, paling bagus. Kemudian angin dijadikan pelajaran. Itu bisa ayat kauniyah, bisa ayat insaniyah. Tatbiknya meningkatkan kualitas pribadi, ini T ke-11, meningkatkan kualitas pribadi berdasar hadis ini. Pertama, meneladani kepribadian Rasul. Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas kedermawanan. Ketiga, menempuh jalan al-khair yang artinya sampai 8 macam, bisa dilihat nanti. Kemudian manfaatkan momentum peningkatan kualitas kehidupan bulan Ramadan. Terus Al-Quran dijadikan sahabat utama sebagai pedoman. Aktivitas umat mesti berperan sebagai guru dan murid. Aktivitas umat antara guru dan murid seperti antara Jibril dengan Rasul. Kalau kita tidak jadi guru, jadi murid. Itu terus menerus kita seumur kita. Kemudian 7, setiap umat mesti rajin mengkaji dan meneliti Al-Quran dan petunjuk Rasul itu. Dan tatbik berdasar kalimat tadi, karena Nabi SAW ajwadan nas bil khair, dan ajwadan yakun dan lain sebagainya. Saya kira dianggap cukup menggawe di aus masing-masing. Walhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan